Febriana, NIM 2018-008379. Nah, di sini saya dan rekan saya akan memberitahu kepada kalian apa itu Go Public. Untuk lebih jelasnya, simak yuk. Halo teman-teman, sekarang kita udah masuk dalam materi ya. Sebelumnya, kalian tahu nggak sih Go Public itu apa? Secara garis besar, Go Public adalah proses di mana suatu perusahaan itu akan terjun atau membuka dalam pasar modal. Nah, sebelumnya kita sudah mengetahui kan apa arti dari Go Public itu sendiri. Selanjutnya, kita harus mengetahui dasar-dasar dari Go Public tersebut. Ada 4 dasar yang harus kita ketahui. Yang pertama adalah peristiwa. Di dalam peristiwa adalah adanya penawaran atau obligasi, di mana terjadinya jual beli surat hutang yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk investor. Dasar yang kedua adalah penerbit atau perusahaan yang menerbitkan obligasi tersebut atau bisa disebut dengan emiten. Untuk dasar yang ketiga adalah pembeli atau investor, di mana pembeli itu membeli surat hutang tersebut untuk dicairkan menjadi dana. Untuk dasar yang keempat adalah pasar atau pasar dana, biasanya di mana investor itu membeli suatu saham yang belum diperjualbelikan atau bisa disebut dengan IPO atau perusahaan yang belum masuk ke dalam pasar sekunder. Nah, setelah kita mengetahui 4 dasar dari Go Public itu sendiri, terus mengapa sih perusahaan harus Go Public? Yang pertama, karena alternatif sumber pembiayaan usahanya itu menggantikan pinjaman dari bank, yang diartikan kalau investor itu menanamkan modal ke dalam perusahaan, maka pinjaman bank yang dimiliki oleh perusahaan akan tergantikan dari dana dari investor tersebut. Yang kedua, akses password untuk peluang bisnis dan kemudahan lainnya, di mana apabila dana yang masuk ke dalam perusahaan itu mencukupi, maka akan terjadinya kemudahan-kemudahan dalam perusahaan menjalankan bisnisnya. Untuk yang ketiga, mengantisipasi ketidakpastian. Selanjutnya, kita harus mengetahui tujuan dari perusahaan itu menjadi Go Public. Yang sudah jelas akan mendapatkan dana. Untuk apa? Untuk perluasan usaha atau ekspansi dan juga untuk memperbaiki struktur modal perusahaan tersebut, di mana struktur modal yang awalnya dari kredit itu berubah menjadi sumber dana dari investor, kemudian akan memperluas usaha. Yang kedua adalah meningkatkan nilai perusahaan atau shareholder value. Dan yang ketiga adalah melepaskan sahamnya untuk mendapatkan keuntungan atau dispensasi. Nah, udah cukup nih penjelasan dari saya. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Simak yuk. Oke, di sini saya akan melanjutkan materi yaitu manfaat dari Go Public. Ada banyak sekali manfaat dari Go Public itu sendiri. Yang pertama yaitu memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk turut serta memiliki saham perusahaan. Yang kedua, memperoleh dana yang relatif besar dan diterima sekaligus dengan biaya yang lebih murah. Yang ketiga, memperkuat struktur modal. Yang keempat, mendapatkan akses ke basis pemodal yang lebih luas. Selanjutnya, yaitu nilai perusahaan meningkat dan saham menjadi liquid atau mudah diperjualbelikan. Selanjutnya, image yang lebih meningkat dan emiten yang lebih dikenal. Lalu, daya saingnya meningkat. Sekian dari saya, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Saya akan melanjutkan materi yang telah dijelaskan oleh teman saya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rafa Restio, NIM 2018-008401. Materinya adalah proses penawaran umum saham kepada publik dan pencatatan usaha di Bursa Efek. Selanjutnya, mari kita lihat alur dari proses penawaran saham di Bursa Efek. Proses penawaran umum saham kepada publik dan pencatatan saham di Bursa Efek Indonesia terdiri dari 13 langkah. Yang pertama adalah persiapan awal dan persiapan dokumen. Pada tahap awal,
perusahaan perlu membentuk tim internal untuk pihak-pihak eksternal yang akan membantu perusahaan melakukan persiapan go public, meminta persetujuan RUPS dan merubah anggaran dasar, serta mempersiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk disampaikan kepada Bursa Efek Indonesia dan OJK. Proses yang kedua dan sampai ketiga memiliki jangka waktu 1-4 minggu, yaitu penyampaian permohonan perjanjian pendahuluan pencatatan saham ke Bursa Efek Indonesia. Untuk menjadi perusahaan publik yang sahamnya dicatatkan dan diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia, perusahaan perlu mengajukan permohonan untuk mencatat saham dilengkapi dengan dokumen-dokumen dan disyaratkan antara lain profil perusahaan, laporan keuangan, opini hukum proyek keuangan, dan lain-lain. Perusahaan juga perlu menyampaikan permohonan pendaftaran saham untuk dititipkan secara kolektif di Kustodian Sentral Efek Indonesia atau KSEI. Bursa Efek Indonesia akan melakukan penelaahan atas permohonan yang diajukan perusahaan dan akan mengundang perusahaan beserta underwriter dan profesi penunjang untuk mempresentasikan profil perusahaan tersebut. Di Bursa Efek Indonesia juga akan melakukan kunjungan ke perusahaan serta meminta penjelasan lainnya yang relevan dengan rencana IPO perusahaan tersebut. Apabila perusahaan telah memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam waktu sekitar 10 hari, bursa setelah dokumen lengkap, Bursa Efek Indonesia akan memberikan persetujuan prinsip berupa perjanjian pendahuluan pencatatan saham kepada perusahaan. Proses yang keempat sampai ke-9 yaitu adalah penyampaian pernyataan pendaftaran ke OJK. Setelah mendapatkan perjanjian pendahuluan pencatatan saham dari Bursa Efek Indonesia, perusahaan menyampaikan pernyataan pendaftaran dan dokumen pendukungnya kepada OJK untuk melakukan penawaran umum saham. Proses pendukung yang diperlukan antara lain adalah prospektus. Prospektus dalam melakukan penelaan, OJK dapat meminta perubahan atau tambahan informasi kepada perusahaan untuk memastikan bahwa semua fakta material tentang penawaran saham itu merupakan sebuah fakta yang ada di perusahaan tersebut. Sebelum publikasian prospektus ringkas di surat kabar atau melakukan penawaran awal atau book building, perusahaan harus menunggu izin dari OJK. Perusahaan juga dapat melakukan public expose jika izin publiknya telah dikeluarkan oleh OJK. OJK akan memberikan pernyataan efektif setelah perusahaan menyampaikan informasi mengenai harga penawaran umum saham dan pembukaan informasi lainnya. Apabila pernyataan pendaftaran perusahaan telah dinyatakan efektif oleh OJK, perusahaan mempublikasikan perbaikan atau tambahan informasi prospektus ringkas di surat kabar serta menyediakan prospektus bagi publik dan calon pembeli saham, serta melakukan penawaran saham pada umumnya. Lalu, proses yang ke-10 sampai ke-13, penawaran umum, pencatatan, dan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia. Masa penawaran umum saham kepada publik dapat dilakukan selama 1-5 hari kerja. Dalam hal permintaan saham ini, investor melebihi jumlah saham ditawarkan atau oversubscriber, maka perlu dilakukan penjatahan. Uang pesanan investor dan pesanan saham yang tidak dipenuhi harus dikembalikan kepada investor setelah penjatahan. Lalu distribusi saham akan dilakukan kepada investor pembeli saham secara elektronik melalui KSEI. Selanjutnya adalah perusahaan menyampaikan permohonan pencatatan saham kepada Bursa Efek disertai dengan bukti surat bahwa pernyataan pendaftaran telah dinyatakan efektif oleh OJK. Pendaftaran telah dinyatakan efektif, lalu laporan komposisi pemegang saham perusahaan. Bursa Efek Indonesia akan memberikan persetujuan dan pengumuman pencatatan saham perusahaan dan kode saham yang berbeda dengan para perusahaan lainnya. Setelah perusahaan memiliki kode saham, ini akan dikenal oleh investor secara luas
dalam melakukan transaksi saham perusahaan di Bursa Efek Indonesia. Setelah saham tercatat di bursa, investor akan dapat memperjualbelikan saham perusahaan kepada investor melalui broker dan perusahaan efek lainnya yang menjadi anggota Bursa Efek terdaftar oleh Badan Bursa Efek Indonesia dan OJK. Sekian yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Perkenalkan, nama saya Umi Sanidah, NIM 2018 008380. Kita akan membahas tentang perusahaan yang terkait atau membantu kinerja dari BEI, yaitu ada KSEI atau Kustodian Sentral Efek Indonesia dan KPEI atau Clearing Penjaminan Efek Indonesia. KSEI ini sendiri membantu pada bagian administrasi dan KPEI membantu pada kegiatan clearing transaksi, seperti salah satunya proses IPO atau Initial Public Offering. Proses IPO ini adalah proses sebuah perusahaan untuk menawarkan sahamnya kepada masyarakat umum melalui bursa efek untuk yang pertama kalinya. Yang akan kita bahas ini adalah yang pertama, perusahaan KSEI. KSEI ini adalah PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, didirikan di Jakarta pada tanggal 23 Desember 1997. Dan memperoleh izin operasional sebagai lembaga penyimpanan dan penyelesaian LPP pada tanggal 11 November 1998. Dalam kelembagaan pasar modal di Indonesia, KSEI merupakan salah satu organisasi regulator mandiri atau self-regulatory organization yang biasa disingkat dengan SRO, bersama dengan Bursa Efek dan Lembaga Clearing dan Penjamin. Dalam kelembagaan pasar modal di Indonesia, KSEI merupakan salah satu organisasi regulator mandiri atau self-regulatory organization, biasa disingkat dengan SRO, bersama dengan Bursa Efek dan Lembaga Clearing dan Penjaminan. Sebagai LPP atau Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian di Pasar Modal Indonesia, sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal, KSEI menyediakan jasa kustodian sentral dan penyelesaian transaksi efek yang teratur, wajar, dan efisien. Saham KSEI dimiliki oleh SRO. Perusahaan yang ada di dalam SRO adalah BEJ Bursa Efek Jakarta, BES Bursa Efek Surabaya, dan KPEI sebanyak 16,5%, Bank Kustodian 36%, Perusahaan Efek 33,5%, Biro Administrasi Efek 4%, dan Treasury Stock 10% per 31 Mei 2007. KSEI mulai menjalankan kegiatan operasional pada tanggal 9 Januari 1998, yaitu kegiatan penyelesaian transaksi efek dengan warkat dengan mengambil alih fungsi sejenis dari PT Clearing Deposit Efek Indonesia atau KDEI yang sebelumnya merupakan Lembaga Clearing Penyimpanan dan Penyelesaian LKPP. Selanjutnya, sejak 17 Juli tahun 2000, KSEI bersama Bursa Efek dan PT Clearing Penjaminan Efek Indonesia atau KPEI mengimplementasikan perdagangan tanpa warkat atau scripts trading dan operasional kustodian sentral di pasar modal Indonesia. Terima kasih.